bersekutu bersama-sama dengan kami, dan kami percaya Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengubahkan kami, membaharui kami. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, ada kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, apapun tantangan hidup kita, badai yang kita hadapi, mari kita tetap tekun dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buka hatimu, buka pikiranmu, dan terimalah firman Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Lambaikan tanganmu. Amin. Seberapa besar Anda merindukan kebenaran firman Tuhan berbicara dalam hatimu, saya percaya sebesar itulah kuasa Tuhan akan berlaku dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, hidup kita tidak terlepas dari karya dan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan fondasi iman kita, bahwa iman kita tidak sia-sia. Makanya orang Kristen itu tiap minggu merayakan kebangkitan Kristus. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena hari Minggu, hari pertama, hari di mana Yesus bangkit. Nah, saudara-saudara, kita tidak hanya percaya kepada Kristus yang menyelamatkan kita, tetapi kita dipanggil bersama-sama mengalami karya salib Kristus, mengalami kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Dalam kematian dan kebangkitan Yesus, kita percaya ada semangat baru untuk hidup ini. Ada kekuatan yang baru, ada harapan yang bekerja bagi kita. Amin. Saudara-saudara, jadi kita sebentar lagi akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Ya, minggu depan kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dari Yesus bangkit selama 40 hari, dia membuktikan dia hidup sampai dia naik ke surga. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberi harapan baru bagi kita. Amin. Kebangkitan Yesus Kristus membuat iman kita orang Kristen tidak sia-sia. Amin. Nah, ini yang luar biasa, bahwa kebangkitan Yesus Kristus bukan sekedar ranah ajaran, ranah teologis, tapi kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa sejarah di mana Allah terlibat aktif dalam kehidupan manusia. Makanya dengan kebangkitan Kristus Anda boleh mengalami kuasa kebangkitan yang membuat Anda lebih dari pemenang. Amin. Setiap kita menghadapi proses dalam kehidupan. Setiap kita mengalami tantangan dalam kehidupan. Tapi kita percaya dengan mengalami kuasa kebangkitan Kristus menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 4 sampai 5. Bertepatan pastor saat ini dalam pembacaan Alkitab setiap hari sedang ada di kitab Roma. Dan kitab Roma ini bukan kitab yang ringan. Kitab Roma ini penuh dengan ajaran-ajaran yang menjadi dasar iman kekristenan. Makanya kitab Roma seringkali dijuluki sebagai Injil yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, mari kita melihat Roma pasal 6 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata, karena kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara mau mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Amin. Saudara, ada pengharapan iman di dalam Yesus Kristus bahwa setiap orang percaya akan bangkit dari antara orang mati walaupun dia sudah mati. Karena Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Inilah pengharapan kita sebagai orang percaya walaupun kita semakin hari semakin tua. Anak-anak muda, sadarilah waktu itu relatif. Tak sangka Anda sudah tua juga. Ya, jangan pikir Anda muda terus. Sama seperti pastor ini ya, baru kepala 4, sedikit lagi kepala 5. Ya, waktu begitu cepat, saudara. Tapi yang luar biasa, Yesus bangkit. Ada jaminan buat kita, walaupun kita sudah mati, kita pasti dibangkitkan kembali. Wow, luar biasa. Saudara senang jumpa dengan orang-orang yang saudara kasihi, dengan oma, dengan opa, dengan orang tua, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Akan berjumpa kembali ketika Yesus datang kedua kali. Karena Yesus bangkit, maka saya dan saudara pasti dibangkitkan dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, pengharapan Yesus bangkit ini membuat kita lebih dari pemenang dalam kehidupan kita. Membuat kita boleh tekun melewati proses badai dalam kehidupan kita, pergumulan dalam kehidupan kita. Dari ayat Alkitab yang baru saja kita baca, ada 3 kebenaran yang harus kita renungkan secara mendalam, yang menolong kita agar kita menjadi jemaat Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang bersatu, yang bangkit, yang kuat menghadapi kehidupan kita setiap hari, dan tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, pastor setiap hari ada kerja. Kemarin kerja bangunan, kerja sosmed, banyak saudara. Ya, berjuang saudara. Ya, barangkali orang tidak tahu perjuangan kita, tapi kita bersyukur sampai dengan saat ini kalau kita boleh ada. Amin. Mari sama-sama kita bilang bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh ada. Amin. Saudara, ini orang hebat, lebih dari pemenang. Ya, berapa tahun lalu kita dilanda COVID-19, tapi saudara masih ada sampai sekarang. Ya toh? Itu karena Tuhan Yesus dahsyat. Bilang kiri kananmu, itu karena Tuhan Yesus dahsyat. Nah, mari kita merenungkan 3 kebenaran dari ayat pembacaan Alkitab yang kita sudah baca bersama-sama. Kalau kita mau mengalami kemenangan, kita mau mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, ingat kita masih ada di masa 40 hari Yesus membuktikan dia hidup. Dia menampakkan diri dan membuktikan dia hidup. Amin. Nah, kebenaran yang pertama, saudara, kalau saudara mau mengalami kuasa ini, saudara harus mati bersama Kristus. Bilang sama-sama, mati bersama Kristus. Artinya, saudara bersedia meninggalkan kehidupan yang lama. Kalau saudara mau mengalami karya salib Yesus, kemenangan, sama seperti Yesus mati, demikian juga saudara harus mati. Di dalam Galatia 2 ayat 20, di sana firman Tuhan berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berapa banyak kita orang Kristen
Yesus tidak hidup di dalam kita. Kalau saudara mau mengalami Yesus hidup di dalam kita, di dalam diri saudara, maka saudara harus bersedia mati bersama Kristus. Nah, mati bersama Kristus ini bukan sekedar bahasa simbolik, tapi mati bersama Kristus berarti kita menyerahkan dosa kita, keinginan daging kita, kesombongan kita, cara hidup yang lama ke dalam kematian. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita, ketika kita mengaku Yesus Kristus dan memberi diri kita dibaptis. Makanya penting sekali kita harus dibaptis. Di sini Pastor lihat ada beberapa anak-anak muda yang belum dibaptis. Ya, ketika saudara percaya dan mengaku Yesus Kristus memberi diri dibaptis, saudara diselamatkan. Ketika saudara dibaptis, saudara mengalami apa yang namanya kematian bersama Yesus Kristus. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengakui bahwa hidup lama kita tidak lagi dapat diselamatkan. Ia harus dikuburkan sama seperti Yesus dikuburkan. Manusia lama saudara harus dikuburkan, harus mati. Nah, kita melihat ada 3 hal yang perlu kita matikan bersama Kristus. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita tinggalkan manusia lama kita. Yang pertama adalah dosa kita. Kalau Anda sudah hidup sebagai orang Kristen, Anda tidak hidup lagi dalam dosa. Amin. Kita tidak bisa hidup dalam kuasa kebangkitan kalau kita masih menikmati hidup dalam dosa. Tanggalkan dosa-dosamu. Ingat, Anda sudah disucikan, Anda sudah dikuduskan, Anda sudah ditebus, Anda milik kepunyaan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus matikan dalam diri kita ego kita, kedagingan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk. Banyak orang sulit bersatu dalam gereja. Banyak suami istri sulit bersatu dalam rumah tangga karena masing-masing mempertahankan egonya. Masing-masing mempertahankan kebiasaan-kebiasaannya. Masing-masing mempertahankan keinginan-keinginannya. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga, mau maju bersatu sebagai pemenang di dalam Tuhan, kita harus tanggalkan semuanya itu. Amin. Hal yang ketiga yang harus kita matikan dalam diri kita, yaitu kehidupan duniawi, kedagingan-kedagingan kita. Hidup yang berpusat pada materi, hidup yang berpusat pada kesenangan sesaat. Kita harus matikan. Pagi hari ini, berapa banyak saudara yang mau bangkit lebih dari pemenang bersama Yesus? Amin. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah masih ada dosa yang tersembunyi? Saudara tahu kalau saudara hidup dalam dosa. Saudara tahu kalau saudara berdusta. Saudara tahu kalau saudara melakukan kejahatan. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Dalam kegelapan sekalipun. Tapi mata Tuhan tidak pernah tertutup. Pertanyaan perenungan bagi kita, apakah saya masih hidup menurut kehendak Tuhan atau kehendakku sendiri? Apakah saya hidup menurut kehendakku sendiri, keinginan sendiri, atau berdasarkan kehendak Tuhan?
Kalau saudara mau mengalami kemenangan dalam Tuhan, Anda harus benar-benar mati di dalam Tuhan. Matikan dirimu di dalam Tuhan. Dosamu, kedaginganmu, egomu, hawa nafsumu harus mati supaya saudara mau mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kebenaran yang kedua dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 4 dan 5. Bangkit bersama Yesus, bersama Kristus. Artinya kita beroleh hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Hidup yang baru. Amin. Dalam Kolose 3 ayat 1 di sana dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Memang kita masih ada di dunia. Memang kita masih menginjak bumi. Tapi kita warga kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Amin. Bumi hanyalah tempat persinggahan kita. Tuhan menyediakan bumi yang baru. Yerusalem baru. Tuhan menyediakan kerajaan surga bagi kita. Makanya saudara, mari kita arahkan hati, pikiran kita pada perkara-perkara yang di atas. Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Walaupun dalam proses yang kita hadapi tidak mudah, saudara. Ya. Jadi setelah mati bersama Kristus, kita tidak tinggal mati, saudara. Kita bangkit karena Yesus bangkit. Amin. Dalam hidup yang baru, kebangkitan memberi kita kemenangan yang luar biasa. Memang saudara, dalam proses kita tidak gampang untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita tetap tekun, tetap setia, pada waktunya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Sama seperti ada cerita, ada seorang anak yang penasaran di belakang rumahnya, dia melihat di pohon lemon tergantung kepompong. Tergantung kepompong. Ulat yang sudah yang sudah jadi kepompong. Dan dia berhari-hari dia lihat, wah ini kasihan nih kepompong ya. Kasihan nih kepompong. Sudah beberapa hari dia lihat di situ. Akhirnya anak ini kepikiran, dia ambil silet, dia mulai iris itu kepompong. Karena dia merasa kasihan kupu-kupu yang ada di dalamnya. Tapi waktu diiris, kupu-kupunya keluar, sayapnya belum terbentuk. Akhirnya kupu-kupunya cacat, nggak bisa terbang. Begitu juga dengan kita, saudara, dalam proses selalu ada waktu. Proses Tuhan perlu waktu, saudara. Sama halnya dengan kita gereja Tuhan di tempat ini. Ada waktu Tuhan sedang beracara, ada waktu Tuhan sedang berproses dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap setia, tetap tekun, tetap bersama-sama, tetap maju sebagai gereja Tuhan, saya percaya sama seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong itu dengan begitu indah. Saudara terpukau dengan kecantikan kupu-kupu? Pernah lihat kupu-kupu ya? Begitu juga kita akan terbang. Begitu indah, penuh kemuliaan Tuhan. Apabila kita melewati proses Tuhan yang ada di sini. Amin. Bersyukur, pastor juga rasa bersyukur sekali. Karena apa? Dari bulan Januari ini semua masuk Juni. Tak terasa ini pohon Natal tong semua hias lagi. Kurang berapa bulan tong semua hias lagi ini pohon Natal. Natal so dekat. Ya, bersyukur kalau orang ada sehat-sehat. Amin.
Sudah mau hampir setengah tahun sehat-sehat, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Tambah lagi Tuhan berkati buka jalan pekerjaan usaha kita. Kita datang bersyukur. Kita bersyukur kalau kita punya keluarga, suami, istri, anak-anak. Amin. Tuhan Yesus baik. Makanya bangkit gereja Tuhan. Yesus bangkit, saudara, ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Yesus bangkit dari antara orang mati, memberi pengharapan bagi kita, memberi identitas baru bagi kita sebagai anak-anak Allah. Makanya anak-anak muda yang belum dibaptis, segera beri dirimu dibaptis. Percaya. Karena baptis bukan sekedar ritual, bukan sekedar simbol, tapi tindakan iman. Amin. Yang belum dibaptis, ya boleh silakan menghubungi pengurus gereja, pastor, untuk dibaptis. Saudara, yang kedua, dengan Yesus bangkit kita beroleh kekuatan baru, di mana Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk kita melawan dosa, melawan segala kedagingan kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Anda tidak pernah berjuang sendiri. Amin. Setelah kenaikan Yesus Kristus, 10 hari kemudian kita merayakan hari lahirnya gereja, hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan Yesus membuktikan bahwa janjinya itu ya dan amin. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dengan apa, saudara? Tuhan kasih Roh Kudus buat kita. Amin. Anda tidak berjalan sendirian. Ada Roh Kudus yang memampukan. Makanya kita di sini, kita tetap setia, kita tetap tekun. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ada kuasa Tuhan. Amin. Orang yang dilahirkan baru akan menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Anda bangkit bersama Yesus, arah hidupmu bukanlah arah fana, tapi arah hidupmu adalah hidup yang berarti, hidup yang penuh makna di dalam Tuhan. Makanya dimanapun engkau berada, biarlah hidupmu berdampak. Ya, anak-anak muda di sekolah, jadilah yang terbaik. Terbaik dalam hal yang baik tentu saja, ya. Bukan terbaik yang nggak pernah hadir, terbaik alpha, terbaik dari belakang, bukan, saudara. Tapi terbaik berprestasi, mengharumkan nama sekolah. Ya toh? Saudara-saudara, ketika kita alami kuasa kebangkitan Kristus, arah hidup kita bukan lagi berfokus pada hal-hal duniawi, tapi pada perkara-perkara rohani. Anak-anak muda datang pada Tuhan. Kalau Anda ada dengan Tuhan di zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini, ya, walaupun dunia sudah canggih, zaman ini masih penuh dengan ketidakpastian, saudara. Tapi di dalam Tuhan, saudara beroleh kepastian. Amin. Dalam Tuhan Anda beroleh kepastian. Nah, kebangkitan Kristus adalah sumber harapan dan kekuatan. Mari kita bangkit bersama Kristus. Berarti kita tidak lagi hidup dalam keputusasaan, melainkan dalam pengharapan. Bangkit bersama Kristus berarti kita tidak menyerah dalam penderitaan, melainkan terus melangkah dalam iman. Bangkit bersama Kristus, gereja Tuhan, di tempat ini. Ya, walaupun kita bilangannya hanya kecil, baru sedikit, tapi kita tetap tekun. Tetap tekun, tetap tekun, tetap tekun, sampai terobosan terjadi. Tetap setia.
Amin. Apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita, masalah ekonomi, masalah keluarga, pelayanan, dalam pergumulan kita, pekerjaan, masa depan anak-anak dan sebagainya, ingat kita tidak pernah sendiri. Kristus sudah bangkit dan kuasanya bekerja dalam kita. Amin. Jadi saudara-saudara, jangan hidup seolah-olah kita masih dalam kubur. Bangkit dan hidup dalam kemenangan. Bilang pada dirimu, bangkit dan hidup dalam kemenangan. Sekali lagi, bilang pada dirimu, bangkit dan hidup dalam kemenangan. Amin. Jangan biarkan keterpurukan. Ya, jadi dalam kita di masa-masa Yesus menampakkan dirinya, membuktikan dia hidup. Saudara-saudara, kita bangkit bersama Yesus. Ya, berarti kalau kita bangkit bersama Yesus, kita harus mati sebelumnya, saudara. Nah, mari kita sebagai gereja Tuhan di tempat ini, karena kita punya iman di dalam Tuhan, Yesus bangkit. Mari kita bersatu, giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Setelah kita mati dan bangkit bersama Kristus, kita tidak lagi dipanggil untuk duduk diam, jadi penonton di dalam gereja. Kita dipanggil untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini tujuan hidup baru kita, melayani Tuhan, membangun kerajaan Allah, memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan orang-orang bagi kerajaan Allah. Kalau kita sama-sama hidup di dalam kebenaran ini, saya percaya kita akan melihat terobosan. Amin. Kita akan melihat kuasa Tuhan. Saudara-saudara, pelayanan yang kuat hanya bisa dibangun jika kita bisa bersatu dalam Kristus. Kita saling menopang di dalam tubuh Kristus. Bukan bersaing, tetapi bersinergi. Bukan saling menjatuhkan, tapi saling menopang. Bukan pasif, tapi aktif dan giat dalam ladang Tuhan. Walaupun kita hanya seberapa saja di tempat ini, kalau masing-masing orang dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan dipakai untuk membangun tubuh Kristus, maka gereja ini akan penuh bersinergi. Jangan tunggu sempurna baru melayani. Bangkit dan giatlah mulai dari yang kecil. Siapapun kita, yang Tuhan mau kerelaan hati kita. Tuhan mau hati kita bergandengan tangan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja. Dalam menghadapi tantangan pelayanan atau hidup pribadi, ingat bahwa kita punya kuasa kebangkitan yang sama. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Maka saudara, bangkitlah dari segala keterpurukan. Bangkitlah dari pergumulan kedagingan, hawa nafsu. Bangkitlah dari keterikatan dosa, supaya saudara mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Pulanglah dengan lebih dari pemenang, saudara. Kalau Anda datang dengan pergumulan, dengan sakit penyakit, percaya Tuhan Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan saudara. Kalau saudara datang dengan rasa ketidakpastian, ingat Anda anak-anak Allah, sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Mari tetap setia dalam gereja Tuhan. Bertekun. Tetap beribadah setia dalam doa, dalam firman.
supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan.